Ketika ia sampai di depan bangsal, tiba-tiba ia jatuh. Ia merasa seperti ada sesuatu yang membuat ia tersandung. Welcome back to my show. This is stories for you. Hai guys, apa kabar? Selamat datang di What is Up Scary Stories untuk kamu. Ini adalah video kedua untuk kamu. Hari ini, di video ini, gua Alfred akan membawa kalian kepada cerita tentang rumah sakit angker yang ada di Indonesia. Untuk kamu yang sedang berada di rumah sakit, ada baiknya kamu menjauhi tempat-tempat di mana banyak hantu-hantu bersarang, seperti kamar mayat, ruang bedah, atau di tempat kamu sedang duduk saat ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika kamu suka dengan konten mistis hari ini. Share juga ke teman-teman kamu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. You better watch out. Di rumah sakit banyak sekali cerita-cerita mistis yang terdapat di dalamnya. Di antaranya, gue akan menceritakan beberapa kisah yang menyeramkan untuk kamu. Dan inilah kisahnya. Let's get started. Ini adalah kisah tentang seorang mahasiswa yang bernama Romli. Cerita horor pertama ini berasal dari rumah sakit ini diresmikan pada tahun 1919. Sudah cukup lama kan? Itulah sebabnya kenapa banyak cerita horor di rumah sakit ini. Banyaknya orang meninggal, banyaknya orang kecelakaan, membuat rumah sakit ini menjadi sangat mencekam. Pada suatu malam, Romli baru saja pulang dari kampusnya. Ketika ia pulang berjalan menuju rumahnya, di tengah perjalanan ia melihat gerombolan orang yang sedang berkumpul pada saat itu. Ada apa? Ia penasaran. Ketika ia mendatangi ke rumah itu, ia melihat ternyata ada seseorang pemuda yang sedang kecelakaan. Dan ketika ia lihat lagi, itu adalah teman kampusnya sendiri. Akhirnya Romli membawa temannya itu ke rumah sakit RSCM Jakarta untuk segera diberikan penanganan agar temannya bisa selamat. Sesampainya di rumah dirawat intensif oleh perawat-perawat dan dokter yang bertugas di rumah sakit itu. Romli pun akhirnya mencoba menghubungi kedua orang tua dari temannya ini. Namun ternyata orang tuanya sedang berada di luar kota. Dan
tidak bisa datang pada saat itu. Orangnya bisa datang ke rumah sakit RSCM keesokan harinya. Akhirnya Romli memutuskan untuk tidur di rumah sakit. Romli kemudian meminta izin kepada orang tuanya untuk dapat menemani temannya. Setelah itu, ia pun pergi menuju ruangan di mana temannya sedang dirawat. Singkat cerita, waktu telah menunjukkan pukul 23.30 tengah malam. Suasana rumah sakit terasa sangat sepi. Romli yang sedari tadi berusaha untuk tidur tetap saja terjaga. Lantaran Romli masih shock dengan keadaan temannya yang mengalami kecelakaan itu. Akhirnya Romli memutuskan untuk keluar. Ia ingin mencari segelas kopi untuk menemani teman-temannya, juga untuk menghilangkan rasa bosan karena ia menunggu seorang diri. Romli kemudian bertanya lokasi kantin kepada seorang perawat yang kebetulan ditemui di salah satu lorong RSCM. Namun bukannya dapat petunjuk, Romli malah bingung karena penjelasan dari perawat yang ia temui tadi tidak jelas. Akhirnya Romli memilih untuk menggunakan insting dia mencari jalan kemana ia dapat menemukan kantin untuk membeli segelas kopi. Ketika tengah berjalan-jalan di lorong yang gelap, tiba-tiba Romli mencium aroma obat-obatan yang sangat menyengat. Selang beberapa menit, Romli pun mendengar suara aneh. Seperti ada orang yang sedang berbisik di dekat telinganya. Suara tersebut ternyata ketika diikuti berada di lorong persis di depan posisi Romli berdiri saat ini. Romli pun akhirnya penasaran. Romli pun mengikuti kemana arah suara bisikan itu. Ia pun mendekati sumber suara yang ia dengar. Anehnya, ketika Romli memasuki bangsal di mana sumber suara tersebut berasal, suara aneh itu menghilang. Tersadar, Romli pun melihat sekelilingnya, di mana tempat itu terlihat sangat berantakan. Dan kemudian pandangan Romli diarahkan ke sebuah meja yang terletak di sudut ruangan. Saat itu memang kondisi bangsal sangat minim cahaya, sehingga ia harus memicingkan matanya agar penglihatannya bisa fokus. Setelah berusaha untuk melihat jelas, tiba-tiba pandangan dia terkunci pada meja yang ada di sudut bangsal. Ketika ia mencoba fokus, Romli mencoba lagi lebih fokus, dan Romli sangat terkejut ketika seketika di atas meja itu ia melihat sepotong kepala wanita rambut panjang
Tim dokter dan suster semuanya kaget karena dalam jadwal rumah sakit tidak ada pemeriksaan yang dilakukan pukul 2 dini hari.